Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cultural materials dalam konsep ilmu museologi ini seringkali bisa juga disebut dengan istilah-istilah lain. Jadi ada konsep national heritage, kemudian natural heritage, serta cultural heritage. Ya. Jadi kata heritage ini menunjuk kepada pengertian bahwa semua benda-benda itu merupakan warisan budaya. Nah, jadi warisan budaya itulah yang bisa kelihatan, yang tampak, yang bisa diraba dan bisa diamati. Nah, ini adalah warisan budaya yang juga bisa dikategorikan menjadi dua. Jadi ada warisan rohani, yaitu warisan non-benda, dan juga ada warisan benda. Jadi kalau warisan benda, ini yang kelihatan, ya, yang tampak, yang berwujud dalam bentuk yang konkret. Nah, tetapi warisan rohani, itu warisan dalam bentuk yang ada di dalam pikiran atau di dalam batin, ya, itu adalah warisan rohani, atau orang mengatakan warisan non-benda. Jadi warisan rohani itu adalah merupakan bentuk gitu ya, gagasan-gagasan, ide-ide, norma-norma, nilai-nilai, kemudian juga etika, serta adat istiadat yang berlangsung, yang tetap berlangsung dalam kehidupan manusia. Jadi warisan rohani ini penting, terutama untuk melengkapi warisan budaya sebagai warisan non-benda. Nah, warisan non-benda memang wujudnya seringkali dalam bentuk tertulis, ya, karena pikiran manusia itu akan bisa dilestarikan terutama jika berada pada bentuknya yaitu bentuk tertulis. Jadi ketika bentuk tertulis, orang bisa membaca kembali, orang bisa belajar kembali, sehingga kemudian ide-ide atau gagasan-gagasan itu tidak hilang. Jadi pada dasarnya penulisan ide-ide, penulisan gagasan, penulisan nilai-nilai ini sebenarnya melestarikan ya pikiran-pikiran manusia, dan jika tidak tertulis maka pikiran manusia itu akan lenyap. Jadi ketika orang berbicara, maka ketika suaranya itu hilang, suaranya itu berakhir, maka hilanglah pikiran-pikiran manusia itu. Kecuali kalau ada perekaman ya, terhadap suara dari orang yang berbicara, orang yang berpidato, orang yang membaca puisi, atau orang yang menembangkan ya lagu atau tembang mocopat. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran itu bisa direkam dan bisa dilestarikan. Nah, sehingga manusia yang lain bisa mengetahui apa yang sebenarnya terdapat pada sebuah misalnya manuskrip, ya. Jadi manuskrip tertulis, rekaman inilah yang bisa juga mengantarkan kita kepada pengertian yang lebih luas ya mengenai kebudayaan yang disebut sebagai warisan rohani. Dan warisan rohani ini merupakan penyeimbang bagi warisan benda, ya, karena bagaimanapun juga warisan rohani ini bisa meliputi ajaran-ajaran, petuah-petuah, nasihat-nasihat, harapan-harapan, dan juga
cita-cita dari sebuah masyarakat yang dituliskan agar ya anak cucunya itu bisa mengikuti jejak mereka dalam kehidupan selanjutnya, terutama dalam hal memberi respons dan jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.